orang meninggal, apa yang harus kita lakukan pertama? Memastikan kematiannya. Ya, memastikan kematian, jangan orang pingsan, orang tidur di langsung dimandikan. Memastikan dia itu matanya, kemudian menggerakkan, melemaskan dan tangannya lipat di atas itu, kemudian disedekapkan, kemudian apa? Ditutup tubuhnya, ditutup dengan tubuhnya yang kain. Mungkin ada orang sedang menunggu proses pengurusan jenazah, kan ada orang di kampung kita ditutup begini. Nah ini, ada orang kampung kita baca Yasin, gitu ya. Nah, walaupun baca Yasin itu kekuatan dalilnya tidak kuat, gitu ya. Jadi tidak kuat dalilnya. Nah, kemudian, ya jangan lupa dibuka begitu teman-teman Spiderman. Jadi ketika orang itu diinginkan, dia pastikan kalau dia laki-laki, ini cerita laki-laki dulu ya. Cerita laki-laki dulu, kalau dia pastikan tetap dia dalam keadaan menutup auratnya ketika mandikan. Yang pertama apa? Kita bangunkan dia sedikit. Ya, lebih bagus terbalik. Ya, ini nggak pernah mandikan bayi. Nah, ditekan perutnya. Kita tekan perutnya. Sekedar dan ala kadarnya saja, ya. Setelah itu disiram. Kita kayaknya kalau dipakai untuk ini nanti. Ini emang siram terus. Kain biasa. Siram terus. Siram aja. Tahu isyarat aja lah. Isyarat aja lah bahasa nanti. Gimana afdalnya? Afdalnya udah ada airnya langsung aja. Oh gitu, kasihan airnya udah ada. Menghormati orang kaya. Atau kainnya lepas aja nggak? Nggak apa-apa. Isyarat ditutup. Oke. Ketika kita memang bagusnya kalau tempat seperti ini nggak kita galakkan, cuma untuk ini aja. Kenapa? Karena supaya air nggak muntah. Tapi seperti kita kata secara teori tadi, Allah harus mencari tempat yang agak tinggi dan miring supaya airnya mengalir ketika ada kotoran. Nah, jadi kita siram dulu kotoran dia dari perutnya. Kalau memang dia ada di kain, dari dalam kain kita angkat sedikit kain, nggak usah dilihat. Gitu. Nah, gitu kita siram. Masih dia keluar, masih ada airnya keluar, kita siram lagi sampai dia bersih. Taruh di atas aja embernya. Setelah dia sampai dia bersih, kita siram. Nah, setelah itu kita siram sampai dia kotorannya bersih. Setelah itu kita kita wudukan dia. Wudu dari mana? Mulai dari tangan, ya. Kemudian mukanya kita masuk setelah muka, tangan. Karena kita tadi bilang gosok giginya karena kumur-kumur, gak usah kita masukin mulut, kita bersihkan dengan kain. Nah, lubang hidungnya pun kita bersihkan dengan kain. Sudah sampai bersih. Sudah. Setelah itu apa? Muka, tangan kanan sampai sikunya. Kemudian tangan kiri. Setelah itu membasuhkan kepala. Setelah itu membasuhkan kakinya. Dimulai dari tangan kaki kanan sampai kaki kiri 3 kali. Ya, sudah selesai. Sudah. Setelah itu kita apain? Kita baringkan dia dari agak miring ke kanan. Ya, kita miringkan dia ke kanan, tambah lain nanti. Mulai dari arah tengkuknya, terus tangannya, dadanya, sama ratakan semuanya sampai dengan kaki. Boleh diulangi sampai 3 kali, boleh sampai 7 kali. Dalam hal ini tidak boleh mubazir. Yang boleh 7 kali tadi adalah ketika kotorannya. Kalau memang hal itu diperlukan air lagi. Sudah selesai 3 kali, kita balikkan dia ke arah kita, mulai dari Allah. Tidak dianjurkan ada bacaan. Tadi bismillah, apa bismillah tadi ya? Ya dari bismillah di awalnya. Nggak ada bacaan khusus atau doa khusus. Nah, cuma tadi kita niatkan bismillahirrahmanirrahim awal dari kita mulai, saya lupa lagi. Karena bukan beneran orang jadi begitu. Jadi bismillah dan niat, hanya sekedar niat ingin memandikan jenazah karena Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya supaya
supaya mengikut sunnah Rasulullah SAW. Saja doanya. Tidak ada diajarkan ada bacaan khusus ketika membasuh tangan, baca doa ini, ketika basuh itu tidak diajarkan dalam hadis. Oh ada pendapat ulama, itu silakan aja bagi yang amalkan. Tapi secara hukum itu tidak ada. Secara hukum tidak ada. Nah, sama seperti kita berwudu, ketika membasuh muka baca doa ini, ketika membasuh kaki baca doa ini, tidak ada ajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Oh ada pendapat. Nah ini saya bilang pendapat. Sudah tengkuknya, tangannya, kemudian dadanya, kalau dari belakang sampai dengan kakinya. Ya, sudah. Setelah itu masih ingat tadi? Afdalnya kain itu diberikan wangi-wangian untuk kita di kapur dengan kapur barus. Kalau kita dengan pakai daun pandan, daun jeruk perut gitu kan. Kalau ditanya jeruk sangkis boleh nggak? Nah, itu kan itu kalau memang itu wangi nggak ada masalah ya, untuk yang mewangikan. Sudah. Setelah itu apa lagi? Masih ingat? Hah? Dibilas yang terakhir. Iya, dibilas dari terakhir kalau memang itu sudah. Nah, itu mukanya tadi dia waktu awal udah dicuci mukanya sekalian ya. Nah, sudah seperti itu. Ternyata dalam kondisi seperti ini keluar kotoran balik. Boleh ditekan perutnya dan dicuci 3 kali. Masih juga keluar sampai 7 kali. Keluar masih keluar 7 kali. Kalau memang kondisi keluar tinjanya terus nggak berhenti, ini makanya kita letakkan kapas. Tutup dengan kapas di bagian dubur dan kuburnya. Ya, dan itu yang kita ikat dengan kain. Supaya tidak keluar lagi. Oh, masih keluar dengan kapas itu biarin aja. Itu ma'fun anhu, hal yang dimaafkan. Nah, memandikan selesai. Setelah apa jangan lupa kita keringkan pakai handuk yang bersih. Mandikan kering dan hati-hati dengan penuh perasaan. Karena mayat walaupun dia sudah tidak bernyawa, dia masih memiliki perasaan. Masih memiliki perasaan lemah lembut, jangan teman. Malah kalau ini jangankan manusia biasa, ini masih bunyi gitu. Kalau kasar dijepit ya. Yang serius sekali gitu. Jadi apa namanya? Keringkan dan lapkan dan pastikan dia dalam keadaan tutup aurat terus. Tutup aurat. Kalau perempuan tutup aurat semuanya. Dan seperti tadi dipastikan tidak di depan orang. Yang boleh masuk ke dalam ruang memandikan jenazah yang pertama adalah petugas mandikan jenazah atau keluarga yang memang boleh. Nah, keluarga yang boleh. Orang lain mau lihat-lihat boleh nggak? Nggak, sorry lah ya. Nah, kita bilang sorry lah ya, nanti lihatnya. Nah, gitu. Sudah kita keringkan. Pinjam handuk. Pinjam ke bawah. Iya. Kalau sudah kita pakaikan, kalau kita belum pakaikan kapas keluar, kita cuci. Tetapi kalau sudah pakaikan kapas, maka pada saat itu biarkan aja. Biar nggak perlu. Seperti kasus ya, maaf ya, saya bilang pernah saya alami kasus keluar darah dari telinga karena kasus accident, kasus kecelakaan. Ini cuma nanti ketika itu saya ambil kapas, sumbatkan ke telinganya dari bawah. Kemudian keluar dari bagian kepalanya, di bagian hidungnya, sumbatkan ke dalam hidungnya supaya tidak keluar darah lagi. Oh, di kepalanya masih keluar ada bekas luka, kita tetap aja kapas di atas itu supaya karena kapas menyerap darah, dia sehingga nggak merembes. Nah, oleh karena itu kalau kondisi yang kesian itu segera dilakukan pengkafanan cepat. Nah, walaupun nanti kafan penuh darah nggak ada masalah. Nah, oke. Yang tentang menyiram tadi itu apakah perlu dibasuh badannya misalnya di bagian belakang? Apakah perlu kita gosok-gosok sedikit atau memang kita siram itu aja? Pertama penggosokannya sudah tadi, kita bersihkan badannya tadi di awal. Oh, di awal. Di awal kan sebelum kita sambil nyuci badannya, kita gosok badannya dengan kain itu di tempat auratnya dan semua kita sabunin badannya. Mandiin sudah awal duluan. Sama seperti orang mandi wajib. Mandi wajib sama seperti kasus mandi dulu, saya bismillah, mandi dulu, bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di badan kita, kemudian baru siram dari sebelah kanan, sebelah kiri, rambut dan semuanya itu. Nah itu. Dalam kasus orang ini, kita sudah dari awal sudah kita gosok-gosok badannya dengan sabun, cuci dulu sudah bersih, baru yang kemudiannya yang kita balikkan kanan dulu. Nah ini penyiraman itu yang balik kanan itu. Nah, jadi setelah ini nggak ada lagi gosok-gosok. Nah gitu. Karena sudah di awal. Kemudian kain ini ya. Tak ya. Ini di luar itu. Ya, kalau mau lembut-lembut. Ya, oke. Sudah, setelah itu
Kita letak tali, ada berapa potong tali? Dan ukur, lihat pastikan tali itu adalah apa namanya? Sebelah sana yang Sesuai panjang. dengan ukuran apa ini sama aja. Ukuran posisi tubuh si jenazah. Makanya jenazah itu diukur supaya kita letak ini kira-kira di mana posisi kepalanya, di mana posisi ini. Ya. Kita lucu karena pasti apa soal kita di tali ini. Lima sudah kepala. Nah, letakkan kain. Ya. Yuk. Apa bahasa yang apa ya? Tapi saya bilang terus terang bahwa cara memandikan jenazah, cara mengkafankan jenazah itu biasanya beda tempat, beda-beda. Beda caranya. Tapi kita ngambil yang umum saja yang bisa digunakan. Nanti ada beberapa tempat yang belakang seperti ini. Saya lihat kemarin di Lok Sukun dengan di kampung saya di Matanjung ada beda sedikit. Nah, itu hal-hal yang masih dibolehkan. Apa? Kainnya selagi. Tadi kain apa? Kain kepala tadi mana? Bukan ini kayaknya. Sudah 3. Ini laki-laki dulu ya. Kondisi yang pertama adalah meletak kemana tadi pasien? Oh, Kasihan. bukan pasien jenazah nih. Tadinya nggak lebihan ya? Coba lihat. Yang kepalanya sebelah sana. Mana? Sama ukuran tengah-tengah dibuat. Kepala sama aja, kaki. Nah, kan? Ini kan tetap dalam keadaan kita tutup. Auratnya pasti selalu tertutup. Tutup dengan handuk boleh supaya dia ada laki-laki. Nah, tadi semua ini kapasnya nggak? Buka. Bunyi. Oh, kita buka aja ya. Sudah kita baringkan, tapi sebelum itu di bawah ini letakin kapur. Kita syaratkan aja. Kita letakkan syarat, kita kasih kapur baru, kita kasih wangi-wangian di sini. Ada minyak wangi yang bisa dipakai. Misalnya kita pecahin apa ini? Belum dibacain. Kita tabur gini udah kita tumbuk, taburin. Mau kasih bedak dikit boleh nggak? Boleh bedak nggak apa-apa. Karena bedak yang halal, yang beda-beda yang halal, jangan yang nggak halal. Kemudian kasih minyak wangi yang bedak wangi yang bagus, gosok di kain. Kasih cocok. Ada di jual minyak khusus ini. Setelah itu kita letakkan jenazah. Jenazah belum pelan-pelan. Setelah kita angkat pelan-pelan, apa yang harus kita lakukan adalah kapas. Iya, bisa tutup. Saya lupa. Ya. Sumbalkan yang pertama adalah ke bagian yang berlubang. Susah ya. Besar kali kapasnya. Bisa nggak sedikit banyak? Sedikit banyak, agak banyak pinggir, sedikit. Dari pinggir ya. Iya, dari pinggir. Ya, lagi. Terus. Ya. Dan ini pun kita kasih wangi-wangian, kapur barus boleh. Ya. Meletakkan jenazahnya di sini dan dia dijadikan pempes. Seperti pempes gitu. Itu berarti di dalam kain kak. Di dalam kain. Nah, kita bisa letak gitu, kita bisa tetap di dalam kain dilakukan. Itu bisa dilakukan. Di dalam kain. Kemudian masih dalam keadaan ditutup. Bisa juga bagi laki-laki dibuat cawat kain kecil. Ya, dibuat seperti cawat kain kecil. Seperti ini. Cawat ini persis seperti pakai pempes. Sama seperti itu, enggak usah pakai pempes. Cawat kain dibalut ke sini, ada seperti pempes sana. Pernah lihat pempes adik ya? Nah, kemudian ini dibalut. Nah, boleh diikat. Kita khusus untuk pempes, untuk cawatnya. Nah, ini boleh dilakukan. Nah, dan ahsan seperti itu supaya kapas ini menutup. Kemudian kapas yang berikutnya adalah yang dilakukan adalah menutup lubang hidungnya. Ini matanya supaya mata Power Rangers ini agak lebar. Spiderman ini ya di hidungnya.
Kemudian di tempat-tempat yang memungkinkan keluar bau, ketiaknya. Jepit. Ya, ketiaknya. Apa lagi? Di mana lagi? Di telinga. Nggak nyangkut. Nah, saya syaratkan aja di telinga. Kemudian di lutut. Ya, di depan lutut. Lipatan lutut. Ya, lipatan lutut. Ya, belakang. Di leher. di atas pusat. Ya, di leher. Kita yang kapas semua. Nah, sudah begitu? Tadi kita nggak lupa bawa kain untuk cawatnya. Nah, boleh kita memakaikan baju dia? Nah, boleh tidak? Nah, kalau kita udah buat baju, kita boleh baju. Ini kalau bilang kelebaran, kita nggak tahu tadi ini. Pas di lehernya, sudah ini dipakai baju, dilipatkan, dilipat rapi. Oh, tadi kita nggak sempat ikat apa namanya? Celananya. Tangannya ya. Celananya Ya, kakinya juga nggak sempat. Kita ikat, makanya dia mengangkang. Nah, makanya nanti kalau pasnya dirapatkan, ya dirapatkan. ini saya ada tali Ustaz. Oh ya, apa apa. Nah, kita lipatkan bajunya, lipat dengan rapi di bajunya di samping. Nah, ini laki-laki. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Celana. Sarung. Sudah, kan 3 kainnya. Kain yang pertama dimulai dari kanan boleh, kiri boleh, menurut pendapat ya. Ustaz bukannya pakai sarung berarti bawahnya nanti enggak gitu. Iya. Cowok nggak tuh sarung. Cewek. Tapi kan bawahnya ini kan baju tuh kan. Kecuali bajunya gamis ke bawah. Iya, kalau kainnya kalau biasanya sampai ke bawah. Ini kan pakai sarung tadi. Oh, itu kan sarung. Sudah pakai cawat. Ini kan kain dan kita tutup. Kainnya bisa dipanjang sampai ke bawah. Kalau kita mau tambah sarung nggak apa-apa. Kain sarung khusus untuk dia, kita boleh. Dan ini hal yang dibolehkan untuk kita buat sarung. Ini yang umumnya yang dilakukan. Saya lihat nggak pakai sarung kalau di daerah kita. Jadi kain ini dipanjangkan ke sini karena dan ditutup dengan gimana? Kakinya ditutup sampai ke bawah nih kakinya. Kain ini. Ada yang sampai dada. Nah, ini hal-hal yang dibolehkan, memungkinkan bagi kita untuk lakukan. Karena yang pondasinya nanti di sini adalah kain ini, kain pembalutnya. Sudah di sini. Nah, bagusnya langsung kepalanya. Coba dipegang. Nah, kita ambil dari yang kain ini. Rapatkan dia. Rapatkan, balut. Ya. Dan ini ke sini. Nah, ya. Biasanya kita akan letak ke bawah kakinya dan biasanya ada orang pegang. Coba pegang sebentar. Coba. Iya. Nah, kita akan balut di sini. Sudah. Pastikan ini rapat. Dan pelan-pelan. Dan kita balut. Sudah pegang. Ya. Kain kedua kita lakukan hal yang sama. Kita rapatkan lagi. Di mana tadi yang belum rapat, masukkan ke bawah. Ya. Sudah. Ini juga hal yang sama, tolong dipegang. Nah, gitu. Tolong dipegang. Kemudian kain ini juga hal sama, dibalut sampai ke bawah. Kita pastikan terbalut sampai ke bawah. Kainnya agak kecil seperti tadi. Nah, pegang. Ini pastikan rapat. Ini biasanya kalau ini akan pastikan dia rapat, tidak ada yang lubang-lubang. Nah, tarik ketat tetapi tidak sampai menyakitkan. Nah, gitu. Sudah. Makanya kain yang dipastikan tadi adalah kain yang ini. Nah, sudah dipegang? Lepaskan posisi kain. Sudah. Kain apa? Ini. Coba pegang. Iya. Nah, yang kita ikat terserah, kita ikat sama-sama. Simpul sama. Afdalnya disimpulkan dan di sebelah Kiri. Kiri. boleh kiri boleh kanan. Tidak ada masalah. Ada di kita di kiri, ada di kita di kanan. Tapi umumnya di masyarakat kita kiri.
Ya lihat kalau di tempat lain juga di sebelah kanan itu nggak ada masalah cara mengikatnya. Itu karena nggak ada ikut dalam hukum syariat. Karena dalam tidak diatur tentang proses ikannya di mana. Satu di bagian lutut. Ini nggak tahu lututnya di mana. Berarti Ustaz boleh yang mana aja luan, nggak harus dari. Oh nggak ada. Boleh di mana saja. Boleh barengan. Saya tolong bantu ikatkan, sama-sama ikatkan. Ada masalah. Ini di satu lagi di pinggang. Oke, satu lagi di bahu. Di bahu. Kalau kita mau lebihkan sampai 7 di tempat yang ada masalah, itu boleh aja. Nah, jadi kita ikatkan di mana? Kalau memang misalnya di perut, kita ikatkan di mana kira-kira yang akan longgar kainnya. Di situ kita ikatkan. Nah, ikatkan di bawah. Nah, kalau di Aceh dipanggil bunga ciri, ya kan? Pernah dengar? Kasihan. Nah, bunga ciri ini adalah dibuat dalam bentuk bunga, dibuat lebar, kan ada seperti bunga gitu kan di kakinya kan ada. Pernah lihat pocong? Pernah. Nah, kalau di Arab dia dikerasin. Nah, seperti diputar seperti ini dan diikat. Dan tidak ada bunga cirinya kalau yang di Arab punya. Nah, ini bebas di kita mau ngapain, kita mau buat bunga boleh. Kalau di kita, boleh di masyarakat kita. Maksud saya ini yang hukum syariatnya nggak ngatur sampai segitu dibawa ngapain. Ya, karena nggak ada hubungan dengan orang gitu. Nah, berarti dibuat ini. Ini juga sama. Bisa ikat ya. Ya itu. Kalau orang Arab digulung sampai ketat di kepalanya. Kalau kita boleh seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling dominan di sini, yang kita itu rasanya kayaknya sulit mengkafankan jenazah, seakan-akan ada ritual khusus. Tidak ada ritual khusus. Yang harus kita pastikan itu tadi yang saya sampaikan tadi. Pertama, yang memastikan aurat dia tertutup. Yang kita pastikan kain itu tidak mubazir. Yang kita pastikan dia tertutup dengan bagus, terbalut dengan bagus. Gimana caranya? Nah ini yang diajarkan syariat dengan 3 kain bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, secara proses bagi perempuan ditambahkan kain di pinggang untuk kain sarungnya, ditambahkan untuk bajunya, bolongin sama, dibuat juga kayak bajunya. Kemudian satu lagi ditambahkan untuk kain kerudung, dibuat. Maaf ya, Ustaz di sana. Ya, Ustaz, ya. Nah ini nanti kalau misalnya nggak usah kita buka, dikerudungkan aja. Ya kayak gini, pendek nggak apa-apa, segini ya gitu. Nampakkan wajahnya, kerudung nggak ada tutup wajah, segini saja. Nah itu. Kemudian baru kain 2 lebar yang lebar tadi dibalut sama kasusnya. Paham ya? Kasus yang paham belum? Kerudung dulu. Setelah dia pakai ikat pinggangnya, kain sarungnya kalau perempuan, pakaikan bajunya hampir sama seperti baju laki-laki. Boleh panjang sampai ke kaki, boleh panjang sampai ketemu di sini. Kemudian buatlah kerudungnya kecil aja, nggak usah kira-kira nutup di sini. Hanya ditutupkan mukanya saja, pas di ini, tutup kepala dan sini. Nah sama seperti ini, mesti ini wajahnya seperti ini saja, dibalut. Berarti ada tambahan 1 lembar untuk Perempuan itu 5. Kan tadi ada yang kain yang pertama kali yang menutup aurat itu. Iya. Itu kita buka atau kita biarkan? Yang mana? Yang awal tadi. Pertama kali kan dia selalu ada ditutup kain itu. Itu kita pindah, itu kain biasa. Itu tidak bagian dari kain ini. Tapi itu adalah kain lain, bisa jadi kain kain panjang di kita, bisa jadi anduk ya. Apa saja yang kita gunakan bisa. Nah, seperti itu. Itu harus disingkirkan dulu. Iya. Nanti ditarik pelan-pelan. Sedikit dengan sedikit demi sedikit kita tarik sehingga selesai. Ya. Kemudian terakhir perempuan sudah dipakai kerudung, ambil kain 2 lapis lagi, kita dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, kita buat ikat di kepalanya, tutup mukanya terus, kain tutup muka terus. Ya. Yang ketiganya, yang terakhirnya juga hal yang sama dan kita ikat kemudian sama proses, tidak jauh berbeda. Ya. Kalau mau pakai kayung itu boleh, ada yang membuat itu, boleh.
dia langsung jilbab yang sudah ada langsung dipakaikan, itu lebih mudah dan itu nggak apa-apa, itu boleh. Jadi untuk lebih memudahkan. Kalau kita pakai sini kan kita merapikan itu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu, hal yang diboleh dari syariat. Kapan kita terasa sulit? Ketika kita masuk adat. Ketika di kampung ini kayaknya harus seperti itu. Ketika datang yang berbeda dengan sedikit dianggap tidak seperti itu. Nah, ini yang agak salah. Nah, terakhir, kalau masalah ini bisa dipraktek sendiri nanti, tidak jauh berbeda dengan proses seperti itu. Ada yang tanyakan tentang memandikan dan mengkafankan? Iya. Dihias tidak perlu, tapi dikasih wangi-wangian itu sama dengan laki-laki. Ya. Malah perempuan kan tidak boleh banyak wangian. Oh enggak. Kalau bersihkan itu harus dikorek gitu nggak? Harus dikorek ya, harus dikorek dengan di bawah kain, pakai kain tadi, ditarik seperti kita mencebok anak bayi. Mencebok anak bayi. Kalau memang posisi dia susah dengan terlentang, boleh dengan penyempit. Kita bersihkan dari bawah. Makanya kalau kapan kita yang yang mungkin kita nggak ngaji, tapi kalau keluarga kita memakannya nggak kan? Keluarga kita nggak ngaji, orang lain. Itu kan? Terus Ustaz kan ada yang bilang harus dimandi wajib. Karena bukan nggak tahu keadaan apa dia. Iya. Yang kita lakukan tadi adalah cara mandi wajibnya. Cara mandi wajibnya, saya ulangi bab mandinya. Tadi yang pertama kan kita bersihkan kotoran. Orang yang mandi wajib kan membersihkan kotoran dulu. Kemudian dia wudhu. Setelah dia wudhu, dia membersihkan, disampo kepalanya. Orang yang tadi kita ajarkan disampo kepalanya. Kemudian dia gosok badannya dengan dengan sabun semuanya. Kemudian kita siram sampai bersih, bersihkan kepalanya, bersihkan badannya. Kemudian baru kita mandikan tayamun dari sebelah kanan. Kemudian baru dari sebelah kiri. Itu yang selesai. Jadi sama dengan ya. Yang dipotong-potong, ya bagus sekali pertanyaan. Bagaimana dengan mayat yang mutilasi? Ditemukan tangannya saja, ditemukan kepalanya saja, ditemukan tangannya saja. Terjadi khilaf di kalangan ulama. Apabila yang ditemukannya lebih banyak daripada yang enggak ada, kalau ditemukan semua, dimandikan semuanya. Cara memandikannya ya satu-satu. Tangannya dulu kan, ataupun apa yang ada dulu itu nggak udah ikut urutan lagi. Disiram saja, diletakin dalam kain kafan. Disiramnya tinggal dibungkus saja gitu, nggak usah kayak buat kayak gini lagi. Nah, sekarang yang ditemukan kepalanya saja, tangan kanannya saja, kaki sebelah, bagian atas saja. Apa yang harus dilakukan? Salah satu pendapat, apabila yang ditemukan lebih banyak daripada keseluruhan, ditemukan yang nggak ada cuma kaki kanan sebelah, yang nggak ada mungkin tangan kanan sebelah, yang lain ada semuanya, maka tetap dimandikan. Ada yang pendapat lain, semuanya yang ditemukan itu dimandikan. Semuanya akan dimandikan. Kalau dapat tangan sebelah, dapat jari kanan sebelah, jari dimandikan. Ada satu pendapat yang seperti itu. Nah, para ulama mengatakan kalau ditemukan lebih banyak maka disolatkan. Kalau ditemukan sedikit nggak perlu disolatkan dan langsung dikebumikan. Kalau jumlahnya sedikit. Kalau setelah itu jumpa lagi, misalnya pertama tangan, jumpa kaki, Udah kita mandikan, kepala. Makanya kalau pendapat yang terakhir dalam kasus saya lebih kuat apabila lebih banyak ditemukan dimandikan dan disolatkan. Tetapi pendapat itu apa ini bongkar lagi sama aja ya? Wah ini bayangkan sudah dikafankan. Ya Allah ya Allah. Semua faktor usia. Kita pun Jangan salahkan usia itulah barakah. Yang pertama, kalau dia pastikan jenazah itu diarahkan ke arah yang pertama ke arah kanan kiblat. Kiblat kita ke sana misalnya, ini betul enggak? Kita angkat ke sana aja lurus. Maka kepalanya harus ke kanan. Ke sana. Enggak boleh ke sini. Tapi ke sini. Ya. Kalau jenazah ini laki-laki, Spiderman insyaallah laki-laki. Maka posisi imam ada di kepala jenazah.
Kalau dia posisinya perempuan jenazahnya, maka imamnya berdiri di pusar, tepat di pusar. Nah, gitu. Berapa jarak antara imam dengan itu? Jangan tidak terlalu dekat dan terlalu jauh. Dan dekat pun nggak apa-apa sebenarnya, karena memang nggak ada rukuk dan sujud. Satu. Yang kedua, sekarang jenazah kita bukan 1, 2 orang. Ya, maaf. Nah, sekarang jenazah kita bukan 1. Kita sekali meninggal ada 2, 1 laki-laki, ada 1 perempuan. Apa yang kita lakukan? Sholat 2 kali? Enggak, sekali sholat. Posisinya kalau yang pertama, letakkan laki-laki yang pertama depan imam. Lanjutkan dengan yang perempuan di belakang imam, tetapi posisinya pastikan imam di pinggang. Saya dipahami? Jenazah ini diletakkan perempuan seterusnya, ya, sudah perempuan, tapi pastikan letaknya imam berada di pinggang, di pusarnya perempuan. Nah, seperti itu. Kalau sekarang laki-lakinya 5, perempuan 5, susun laki-laki sebanyak orang seperti ini, 6 perempuan. Kemudiannya ada anak kecil, letakkan yang paling ujung itu anak kecil. Ada 1000 orang, begitu terus susunannya. Cara mensolatkan. Cara mensolatkan di orang jamaah yang paling banyak. Kemudian apa namanya? Sholatnya dengan 4 takbir. Yang pertama membaca, ya tentu niat. Boleh dengan dilafadzkan, boleh dengan tidak dilafadzkan. Bagi yang lafadzkan, sengaja saya sholat jenazah 4 takbir terhadap mayat ini lillahi ta'ala. Boleh disebut namanya, boleh tidak disebut namanya. Nah, itu kalau nggak lafadz, kalau mengambil pendapat yang nggak melafadzkan, ya saya nggak bisa dilafadzkan. Kemudian pertama baca Fatihah, semua bisa kan? Yang kedua baca bagian tasyahud, bagian yang terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Versi selawat ini ada 7 macam. Contoh saya baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Versi yang kedua Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 7 macam versi, salah satu yang kita biasa baca, itu enggak apa-apa. Ini sahabat saya baca versi lain. Kenapa versi lain ada banyak? Cara salat baca yang satu sangat banyak. Sangat banyak cara bacaannya. Kenapa? Karena ibadah rutin. Makna ibadah rutin, kita pingin bahasanya lain. Kadang-kadang pingin versi ini, kadang-kadang besok versi ini, kadang-kadang pingin versi ini. Wah, dengan banyak versi semakin kita ini. Kadang-kadang kita kalau makan rutin kan? Kalau bayangkan kalau kita makan sarapan pagi, ini menunya, makan siang, ini menunya, sama menu pagi dengan siang, malam juga dengan siang juga sama, besok pun itu menu bertahun-tahun, menu sama tempe dengan ikan asin. Apa yang Anda merasakan? Ada kejenuhan dan ketidaknyamanan dalam sholat. Enggak seret, jadi bacaan sholat ada bacaan yang biasa. Tapi ketika mengambil versi-versi, rasa seronok kata orang Malaysia. Maka kata Rasulullah mengatakan arihni ya Bilal bis shalah, ya Bilal istirahatkan aku dengan sholat. Maka ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah begitu khusyuk, Rasulullah begitu santai, Rasulullah begitu nyaman. Dan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dilakukan imputasi kakinya ketika dia sedang sholat. Kakinya kena satu penyakit, dia harus dipotong. Ketika harus dipotong, apa dia katakan? Izinkan aku sholat 2 rakaat dan potonglah kakiku ketika aku sedang sholat. Lalu dia sholat 2 rakaat, namanya Muhammad. Setelah dipotong, dia selesai sholat, assalamualaikum, sudah selesai. Dia nggak tahu, begitu khusyuknya dia sholat, nggak sadar kakinya diimputasi. Kita harus diimpus dulu, harus dibius dulu, baru bisa diimputasi. Bagaimana kualitas sholatnya? Pernah nggak
lihat seorang istri ngomong dengan suami yang sudah lama nggak ketemu. Suami dia di Kalimantan, istri di Riau. Misalnya udah lama ketemu, ceritanya ibu mertua lewat depan rumah nggak sadar. Di depan dia nggak sadar juga. Jadi seronoknya ngomong sama suaminya. Begitu juga dengan Muammar bin Jabir, sedang seronoknya berbicara dengan Allah Subhanahu Sang Maha Pencipta, nggak sadar kakinya diputasi. Saya salat seperti itu. Panjang cerita. Nah, kemudian yang terakhir itu salatnya. Yang ketiga adalah bacanya ala doa Allahumma fir lahu. Allah boleh enggak? Iya, inilah kesalahan kita. Maaf sedikit lagi. Kita sering mengatakan Allahumma fir lahu kalau laki-laki, Allahumma fir laha. Kenapa? Karena perempuan. Sebenarnya dalam hukum syariat tetap hu walaupun dia perempuan. Kenapa dia hu? Karena kembalikan bukan dia laki-laki atau perempuan, tapi kepada mayyit. Mayyit di dalam bahasa Arab tetap muzakkar dan dipakai hu. Allahumma ighfir li hadzal mayyit. Mayyit ini laki-laki dalam bahasa Arab. Maka yang kita maksudkan laki-laki, apakah perempuan dia, apakah laki-laki dia tetap mayyit. Dan mayyit dalam bahasa Arab, mayyitun itu kalimat muzakkar, kalimat laki-laki. Kita kata Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan mayyit ini. Bukan si Fatimah, bukan si Zahra, bukan si Muhammad, bukan si Mustafa, bukan. Nah, inilah bahasa Arab. Sebenarnya maka tidak kita temukan di dalam hadis Nabi ada hu, ada ha. Kapan dia temukan itu? Ketika para ulama menafsirkan hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Tapi saya mengatakan, kalau saya tapi jangan ekspos keluar karena kita berbentur dengan tubuh nanti. Dan kita tidak suka dengan itu. Jadi kalau saya mengajarkan hu saja. Kembali takbir kemana tanya? Takbir kepada main itu. Nah, itu yang kita temukan dan ini bukan ulama-ulama besar. Nah, Allah. Terakhir, membawa jenazah. Dibawa jenazah ke liang lahat. Dan itulah persirahan terakhir dan disunatkan kita mengantarnya. Mengantar ramai-ramai. Boleh perempuan boleh mengantar? Boleh. Boleh melihat? Boleh. Ketika sudah lubang yang sudah dibuat, maka dimasukkan yang pertama bagian kakinya di dalam lubang. Kakinya jangan kepala dulu masuk. Kaki dulu masuk dalam lubang dan di sana ada namanya liang lahat. Yang disebut dengan liang lahat ada dua. Kalau ini dasar, saya ingin membuat sesuatu. Apa yang saya buat? Udah ada buat apa? Pernah lihat lubang? Ya. Biasanya kita digali, dibuat kayak bentuk tumbuhan di dalam tengah-tengah. Namanya itu lahat, lahdun. Itu namanya mahdun. Yang namanya liang lahat adalah digali ke samping, dibuat kayak laci ke samping. Kalau ini batasan, misalnya ini batasan dinding itu ke sini digali ke samping. Lalu jenazah dimasukkan ke lubang. Mana lebih afdal? Ada mengatakan liang lahat itu lebih afdal, yang digali di tengah. Ada yang mengatakan di sebelah. Tapi Nabi SAW dibuat ke samping. Rasulullah dimandikan ke samping. Nah, oleh karena itu liang lahat harus dalam, kuburan harus dalam sehingga tidak bisa digali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan oleh binatang buas. Dan inilah proses yang harus dilakukan kepada jenazah. Yang pertama, seperti itu. Ya. Nah, ini yang namanya lahat dan ini namanya mahdud dalam bahasa Arab. Itu tapi di kita diumumkan masyarakat ini digunakan di tempat kita. Kenapa kita digunakan di tempat kita? Karena kondisi tanah kita kalau seperti ini takut jatuh. Tapi yang lebih afdal gunakan yang ini. Nah, setelah dimasukkan ke jenazah ke sini dikasih batas, dikasih kayu. Kalau kita di sini ditutup kayu. Di sini ditutup kayu. Nah, afdal pakai keranda, enggak afdal pakai keranda. Walaupun dibuat dari jati, walaupun dari emas. Nah, gitu. Jadi yang paling afdalnya dibuat seperti ini. Tapi ini boleh. Ini khilaf di kalangan ulama, tapi yang paling afdal ini yang banyak dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Kondisi tanah memungkinkan. Tapi kalau kondisi tanah tidak memungkinkan, seperti kondisi tanah yang pasir, maka buatlah seperti ini. Kalau ini pun nggak bisa dibuat, misalnya di daerah tanah yang berair, kalau dibuat jatuh lagi, dibuat tanah beratur lagi, letaklah apa adanya situ. Selesai. Tutup supaya tidak digali oleh binatang buas. Wallahu a'lam. Tutup saja. Oke, teman-teman semuanya, karena waktu kita sampai jam 12.15 sudah lewat, sudah masuk waktu sholat. Saya katakan bahwa
apa yang saya sampaikan ringkas saja, dan masih banyak khilaf para ulama di situ, masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Coba antum praktek dan masuk. Ketika nanti praktek ke rumah sakit, masuk saja supaya ada pengalaman. Pengalaman itu mahal, pengalaman itu penting. Nah, kita bukan menjadi orang yang mandikan mayat di kampung, bukan itu tujuannya. Antum sebagai salah seorang yang nanti dianggap sebagai figur, dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai dokter, kemudian insya Allah antum harus memiliki banyak wawasan. Karena biasanya dokter itu adalah kalimat yang tidak dibantahkan oleh orang. Kalau kata dokter, orang masih batu. Tapi kalau data ulama masih mikir. Coba katakan nama. Ulama mengatakan nggak boleh merokok. Masih. Al-Quran mengatakan nggak boleh merokok. Enggak, tapi kalau dia, Pak, Bapak boleh merokok. Sekali lagi merokok, diam dah. Waktu kebetulan baru tadi malam kawan saya telepon, dia udah capek nasihati. Nah, orang tuanya tidak merokok, nggak berhenti jam rokok berat. Kemarin divonis oleh dokter tidak boleh merokok lagi, Pak. Sekali lagi Bapak merokok, saya nggak tanggung jawab apa yang terjadi. Berhenti dia merokok. Dan asbak dibuang pulang rumah. Wallahu a'lam. Maka saya katakan antum lebih berperan dari ustaz-ustaz, antum lebih meyakinkan dari ustaz-ustaz. Jangan pikir kami yang bisa dakwah kan ustaz saja. Nah, antum kalau bisa berdakwah itu lebih besar. Sebagai pengalaman yang saya katakan, di Mesir itu, di setiap masjid itu ada dokter ngisi ceramah. Kalau di masjid dekat rumah saya setiap malam Sabtu dia ngisi ceramah tentang mukjizat Al-Quran dan Sunnah Nabi pada tubuh manusia. Seorang dokter yang ngisi pakai slide gitu. Ada kok masjid penuh orang. Dia bacakan ayat Qurannya, dibacakan hadisnya, dia bacakan anatomi tubuh. Dia aja belum ada. Yang ada di masjid bab air ada 3 macam. Saya bukan mengkritik orang. Saya juga mengisi tentang itu bab air, disebut dengan bab air. Kenapa? Bapak kita ngisi bab sahara, Bapak bab sholat kita masih ngisi. Belum ada di masjid di Aceh, Lok Semawe, Aceh Utara, seorang dokter yang mempresentasikan tentang mukjizat Al-Quran, tentang dunia kedokteran di semua negara. Belum ada. Saya yakin dari Unimal akan muncul. Ayo buat perubahan. Bukan gerakan perubahan, ayo buat perubahan. Ya, saya bikin antum bisa. Tapi tentunya harus dalami ilmu Allah.